Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pak Tri Chandra. Hari ini kita akan membahas tentang gaya kolom dan kuat medan listrik. Jadi anak-anak, kalau misalkan kamu punya penggaris gitu, tahu, mbok gosok-gosok di rambut kepalamu, ya. Kemudian kamu dekatkan sobekan-sobekan kertas kepada penggaris plastik tersebut. Tentu kamu sering melakukan itu, maka yang terjadi adalah sobekan-sobekan kertas ini akan nempel ke plastik, penggaris plastik itu. Ini artinya terdapat gaya tarik menarik, ya, antara ini dengan ini, ya, dengan ini. Baik, lalu eh, kalau terdapat gaya tarik menarik, maka yang sejenis dengan plastik ini dinamakan bermuatan negatif. Tetapi kalau kamu punya kaca, ya, kaca digosok dengan sutra, kamu dekatkan dengan partikel kaca tadi, juga terdapat gaya tarik menarik. Gaya tarik menarik ini namanya eh, bermuatan positif. Jadi nanti kalau kamu punya kaca mbok gosok dengan kain sutra, punya satu kaca lagi mbok cedakkan yang sudah digosok dengan kain sutra mbok cedakkan, maka kedua itu akan tolak menolak, ya. Karena dia bermuatan plus sama plus, dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan ini, plastik yang sudah mbok gosok di rambutmu, juga satu lagi penggaris plastik yang kamu dekatkan dengan yang sudah digosok dengan ke rambut kepala, dekatkan, maka dia akan tolak menolak. Nah, tetapi kalau muatan positif sama negatif ini mbok cedakkan, dekatkan, maka keduanya malah justru tarik menarik. Besar gaya tarik menarik atau tolak menolak itu piye, Pak? F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F itu gaya kolom, satuan Newton. K itu konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 muatan, Q2 muatan kedua, R itu jarak antar kedua muatan. Nah, tempat yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu namanya medan listrik, ya. Medan listrik besarnya adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Kuat medan listrik Newton per kolom, Q muatan kolom, R itu jarak. Kalau muatan listrik itu plus, maka kuat medan listrik arahnya menjauhi muatan positif. Kalau dia min, maka dia menuju ke muatan tersebut. Bagaimana Pak contoh soalnya? Contoh soal nomor 1, ya. Muatan A ini, muatan B ini, jaraknya ini. Tentukan gaya kolomnya. Tentukan gaya kolomnya. Ini soalnya bisa di SS dulu, ya. Baik, kita bahas yang nomor 1. Tadi diketahui, ya, masanya itu 2 mikrokolom. Pak, 2 mikrokolom kok tulisannya 2 kali 10 pangkat 6. Ya, ini bacanya mikro, ya. Ini bacanya mikro. Mikro itu 1 mikro 10 pangkat min 6. 3 mikro berarti 3 kali 10 pangkat min 6. 3 senti berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Dikuadratin. Halo, paham enggak? Jadi mikro itu 10 pangkat min 6. Mikro 10 pangkat min 6. Ini kali ini kali ini dibagi ini kuadrat, ya, jadinya 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, 9 tak coret, 6 kali 10 pangkat. Nah, besok toh nak, min 4 ini kalau naik ke atas jadi plus 4, ya. Dalam aturan bilangan gitu. Ini naik ke atas jadi plus, min 3 plus 4 berarti 1. 6 kali 1 atau 60 Newton. Bisa dimengerti soal nomor 1? Baik. CSS, ya. Berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 begini. Tadi soal nomor 2 adalah tentukan kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu berarti E, ya. Pada jarak 30 cm dari muatan ini. Anak-anak, gaya kolom maupun medan listrik itu merupakan besaran vektor. Kalau ada tanda min ini, dia hanya menunjukkan arahnya menuju dia atau menjauhi dia. Tetapi dalam perhitungan tetap dimasukkan nilai positif. Sehingga pada soal nomor 2 itu kita beri
K-nya itu nilai mutlak ya. Jadi tetap dimasukkan nilai plus. Cuma tanda min itu menunjukkan bahwa kuat medan listrik itu menuju ke titik tersebut ya, menuju ke titik tersebut. Kemudian kalau kita masukkan K-nya itu ini 9 kali 10 pangkat 9, dihafalkan enak ya. Q-nya muatannya 4 kali 10 pangkat min 6. 3 10 cm itu 30 kali 10 pangkat min 2 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Dikuadratin jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Coret 4 kali 10 pangkat 3. Min 2 pindah ke atas jadi plus. Pangkat 5. Satuannya Newton per kolom. Giling-giling ya. Newton per kolom. DSS silahkan. Oke, berikutnya nomor 3. Gaya kolom antar dua muatan, jadi F pertamanya itu adalah 120 Newton. Tapi kini jaraknya dijadikan setengah kali semula. Jarak itu R ya. Setengah kali semula. Dan muatan pertama berarti Q1-nya menjadi 3 kali semula. Q1-nya menjadi 3 kali semula. Ini tipe perbandingan ini ya. Makanya dibuat begini. F pertamanya 120, F2-nya berapa? Kalau R2-nya menjadi setengah kali semula dan muatan pertamanya menjadi 3 kali muatan pertama awal. Maka akan kita tahu ya, kita akan tahu F itu tadi rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat, gitu. Maka ini juga sama, F2 per F1 sama dengan ini per ini. Di sini R2, di sini R1. Kenapa? Karena R-nya berubah. Pak, di sini kok Q1 aksen, di sini Q1. Aksen itu menunjukkan bahwa kondisinya sudah berubah. Oh, sini tetap Q2, Pak, sini Q2. Karena Q2-nya dalam soal tidak disebutkan terjadi perubahan. Jadi yang seperti K, K-nya tidak berubah ya. K-nya tidak berubah, Q2-nya tidak berubah. Yang berubah itu yang diketahui perubahannya ada. Jarak berubah menjadi setengah kali semula. Muatannya menjadi 3 kali semula. Bisa dimengerti ya. K sama K coret. Oh, atau gini, ini dibagi ini itu pada karo ini dikali dulu dengan ini. Ya. Sehingga ini dibalik. Ya dibalik. Ini coret. Q2-nya juga bisa dicoret. Ya dicoret. Q1 aksennya itu adalah 3 kali Q1. Ya tadi di dalam soal dikatakan muatan pertamanya 3 kali semula ya. Menjadi 3 kali semula, 3 Q1. Q2-nya nanti dicoret. R2-nya setengah kali R1 kuadrat. Kali R1 kuadrat per Q1. Q1 sama Q1 coret. Ini tinggal 3 R1 kuadrat per setengah ini dikuadratin jadi seperempat R1 kuadrat. Dibagi seperempat tonak podo karo dikali kebalikannya. 3 kali 4 per 1. Nah 120 ini sebagai R1 dikalikan silang ya. Sini. 12 kali 12 0 adalah 144 tambahin 0. Bisa dimengerti? Tipe perbandingan untuk gaya kolom dan medan listrik. Berikutnya. Soal nomor 4. Pada soal nomor 4 disebutkan tentukan kuat medan listrik jika muatan sumber ini toh, dan jaraknya dijadikan 4 kali semula. Paham ya? Muatan sumber dan jarak itu jadikan 4 kali semula. Maka di situ dikatakan E2-nya berapa sih? Berapa kali E1? Kalau Q2-nya sama dengan 4 kali Q1 dan R2-nya 4 kali R1. E itu tadi kan rumusnya di dalam catatan Pak Chandra. E sama dengan kaki per R kuadrat. Gitu? Maka di sini E2 per E1 sama dengan kaki 2 per R2 kuadrat per kaki 1 per R1 kuadrat. Dibagi ini, podo karo dikali kebalikannya. Ya, kebalikannya ini. R1 kuadrat per Q1 kuadrat. Nah, Q2 ini besarnya adalah 4 kali Q1. Ya, 4 kali 1. R2-nya ini podo karo 4 kali R1 kuadrat.
Sehingga R1 kuadrat sama R1 kuadrat coret, Q1 coret, tinggal 4 per 4 kuadrat. Ya, 4 per 4 kuadrat itu sederhanakan jadi 1 per 4. Atau 4 per 16 disederhanakan jadi 1/4 kali semula. Ya, bisa dimengerti? Di SS dulu silakan. Baik, berikutnya nomor 5. Ya, nomor 5. Soalnya piye Pak nomor 5? Ini ada muatan A, B, C. Jaraknya sini 20 cm. Jarak AB itu berapa? Kalau kuat medan listrik di B itu adalah 0, maka X-nya itu berapa? Ya, X-nya itu berapa? Baik, kita lihat gambaran soalnya ini. Ada Q1, Q2, Q3, 1, 8, 16 mikrokolom. Antara A dan B tarik menarik di B, ya, akibat adanya muatan A plus, maka muncul E ke sana, menjauhi dari A, namanya EA. Ya, EA. C juga plus, maka dia juga menjauhi AC, ini namanya EC. Jadi di titik B itu dipengaruhi oleh dua buah medan listrik, yaitu EA dan EC. Syarat itu supaya 0, maka ini harus sama dengan ini. Ini 5 ya sini 5, ini 7 ya sini 7 ya. Nah, EA bagaimana rumusnya? EA itu adalah KQA kali RA kuadrat. B ini sama dengan ini. Maka kita lobokkan EA itu KQA per RAB. Ini AB-nya itu X ya, kuadrat per KQC-nya itu 16 mikro. Ya, mikro itu 10 × 6 per RBC ini jadikan meter ya, ini kan 20 cm. Berarti kalau ini 20, ini 5, berarti ini 15 ya. Kalau ini 20, sini 7, sini 13. Tapi ini kan karena ini 20, sini X ya, ini 20 min X ya. Kalau kita jadi meter, 20 min 10 pangkat min 2 meter kurangi X. Dilebokkan ini sama dengan ini di akar. Ya, di akar. 1 di akarnya jadi 1, X kuadrat jadi X, 16 jadi 4, 20 kali ini kuadratnya hilang. Ya, kuadratnya hilang. Ini sama X kuadrat kalau di akar jadinya X ya. Ini kuadrat jadinya hilang. Dikalikan silang. Ini kali 1 ya tetap bilangan ini, 4 kali X, 4X. Kemudian dipindah sana ya, min jadi sana jadi plus ya. 4X plus X. Kemudian 20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5X. X sama dengan 20 per 5. Atau 4 kali 10 pangkat min 2 cm. Atau kalau mau dijawab dalam bentuk option pilihannya cm, ya isinya 4 cm. Demikian sekilas tentang gaya kolom. Semuanya ini diharapkan dapat mendukung Anda untuk masuk kepada tes kompetensi akademik TKA ya. Anda harus semangat, semoga Anda sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.